Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang paling sering dilakukan dan berakibat fatal terhadap umur dari sepatu lari kita. Jadi gampang rusak gitu ya. Dan ini harus kita barengi dengan cara-cara merawat sepatu lari yang baik dan benar itu seperti apa sih? Mari sama-sama ikuti. Bagi teman-teman masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar semakin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Ada banyak hal yang kita lakukan, pengennya sepatunya itu bersih, pengennya sepatunya itu awet. Usaha-usaha tersebut malah bikin sepatu lari kita ini umurnya pendek, malah gampang rusak. Kok yang lain sepatunya umurnya panjang bisa dipakai berapa kilometer, tapi kok saya pakai kok nggak sampai ya? Kok baru dipakai beberapa kali kok udah rusak ya? Nah, ini bisa jadi kesalahan daripada teman-teman sekalian juga gitu ya. Nah, yang pertama, ini adalah kesalahan penyimpanan. Jadi sepatu lari itu alangkah baiknya disimpan di tempat yang suhunya kalau bisa suhu ruangan terus-menerus. Kalau biasanya kita pakai atau kita taruh sepatunya itu ditaruh di luar rumah, kalau pagi atau siang kena panas, kalau malam itu kena dingin atau udara yang lembab. Nah, ini memicu potensi adanya jamur yang tumbuh di sepatunya itu sendiri. Nah, selain itu juga kalau suhunya terlalu gonta-ganti seperti itu akan kinerja lemnya sendiri akan berkurang. Jadi potensi lemnya copot itu akan tinggi sekali. Dan kalau udah jamuran biasanya bakal nyebar kemana-mana tuh permasalahan dari sepatunya itu sendiri. Nah, alangkah baiknya ditaruh di dalam rumah kalau bisa, atau kalaupun di luar alangkah baiknya diusahakan suhunya itu nggak sampai perubahan yang ekstrim gitu ya. Nah, bagi yang teman-teman sudah melakukan hal tersebut, masih banyak hal yang sebenarnya berpotensi untuk merusak atau memperpendek umur sepatunya. Seperti kita kalau pengen sepatunya terlalu bersih terus, itu juga nggak bagus. Kenapa? Namanya sepatu lari sebenarnya dipakai untuk berlari gitu ya, bukan sepatu casual yang harus kita poles terus begitu. Nah, kalau sepatu larinya ini kita cuci, setelah kita pakai kotor gitu ya, kita cuci dengan chemical atau deterjen yang kuat gitu, ini berbahaya banget bagi kondisi sepatunya itu sendiri. Apalagi pakai sikat yang kasar, kemudian pokoknya noda sekecil apapun harus hilang, dipaksakan disikat yang keras. Nah, ini nggak bagus ya sebenarnya, karena bahan daripada sepatu lari itu sendiri cenderung soft dan tipis-tipis karena memang kondisi barangnya sendiri itu ditujukan untuk kenyamanan kita pada saat berlari. Jadi bukan untuk tahan daripada benda-benda yang asing begitu ya. Nah, jadi teman-teman harus pinter-pinter untuk cuci sepatunya. Selain itu biasanya setelah dicuci ini dijemur di bawah sinar matahari. Nah, ini adalah kesalahan yang paling fatal. Karena kalau habis dicuci basah kemudian dijemur di sinar matahari, ini bakal gampang banget terkelupas lemnya. Ada cara sebenarnya yang paling efektif untuk mencuci sepatunya, jadi pengennya bersih, tapi nggak merusak atau memperpendek umur sepatunya itu sendiri. Jadi ada alat-alat yang memang ditujukan untuk khusus merawat sepatu, terutama sepatu lari. Jadi ini dia alatnya yang perlu disiapin, yaitu Philips Sneaker Cleaner dan juga Umbre Cleaner Foam. Nah, ini tuh dalam paketnya ini cukup lengkap ya, kita langsung buka aja. Ini dia yang ada di dalam boxnya tadi. Yang pertama ada device-nya itu sendiri. Ini pakai baterai ya. Ini baterainya udah saya masukin. Kemudian ada dapat 3 sikat. Yang pertama ini namanya sponge. Ini untuk PVC, leather. Kemudian ada sweat dan smooth rubber. Kemudian ada yang smooth atau soft brush. Ini buat mesh dan juga kanvas. Nah, sepatu lari kebanyakan pakai ini nih. Kemudian yang ketiga hard brush, ini buat textured rubber sama rubber sole. Jadi yang paling kemungkinan besar akan kita pakai adalah ini dan juga yang hard ya. Cuman karena sepatu-sepatu kita mungkin soft-soft banget, jadi saya bakal pakai yang soft brush. Kita ganti aja, gantinya tinggal copot aja
Kemudian tinggal dipasang aja, gampang banget ya. Kemudian kita perlu siapin air. Nah, air ini kita buat basahin permukaan sikatnya terlebih dahulu sebelum diaplikasikan ke sepatunya. Ini adalah sepatu yang bakal kita bersihkan dan teman-teman bisa lihat ini tuh kotor banget, terutama di bagian midsole-nya. Jadi bakal kita bersihkan apakah ada perubahan gitu ya. Nah, kita lihat nanti perbedaannya antara yang sisi kanan dan juga sisi kiri yang akan kita bersihkan ini. Caranya gimana? Kayak tadi kita perlu basahkan terlebih dahulu untuk sikatnya ya. Jangan terlalu basah juga, yang penting dia basah. Kemudian kita aplikasikan ombre cleaner foamnya ke sepatunya. Kocok dulu ya, jangan lupa. Waduh, terlalu kenceng. Oke, kita langsung nyalain aja, ini pencet sekali aja. Nah, sekali dia langsung muter. Nah, kita lihat, kita pinggirin dulu biar nggak tumpah. Jadi ini sikatnya langsung muter gitu ya, langsung otomatis, jadi nggak perlu khawatir nggak bersih. Dan juga keawetannya, karena ini cukup lembut sikat maupun putarannya, sebenarnya saya rasa cukup aman untuk sepatu lari. Kalau kayak gini bakal enak banget bersihin sepatu lari ya. Karena faktor paling penting keawetan sepatu itu salah satunya kita rajin bersihin sepatu, tapi dengan cara yang tepat. Kita lap pakai tisu dulu. Kemudian kita lap untuk foamnya. Kita lihat dulu progresnya. Baru sekali langsung kelihatan banget bedanya ya. Ini baru sekali loh. Seandainya ternyata detil-detil sepatunya masih ada yang kotor-kotor, mau dipoles lagi atau mau disikat lagi, bisa juga. Cuman saya rasa nggak perlu berlebihan ya, secukupnya aja. Karena ini tuh udah sekali aja, cuman sebentar, nggak ada semenit, langsung kelihatan perubahan yang sangat luar biasa. Nah, teman-teman bisa cek ya. Ini adalah yang udah dibersihkan dan ini yang belum disikat sama Philips sneaker cleaner. Jadi jauh banget bedanya. Nah ini langsung ada batasnya. Luar biasa sih untuk efek bersihnya dari Philips sneaker cleaner, dan juga aman ya. Karena itu halus banget, untuk sikatnya ini benar-benar disesuaikan untuk kebutuhan sepatu lari ya. Dan ini ada tiga pilihannya, sehingga dia bisa menyesuaikan bagaimana bahan daripada sepatu itu sendiri. Di buku petunjuknya sebenarnya udah ada sih yang harus kita pilih untuk kategori sepatu tertentu tergantung dengan bahannya itu sendiri. Jangan sampai sepatu kesayangan kita yang kita udah tabung pengen beli sepatu tersebut, tapi giliran punya malah perawatannya nggak maksimal. Nah ini kan sayang banget, harganya cukup mahal, sepatu impian kita, tapi malah nggak kita rawat. Atau mungkin jangan sampai kita boros dengan buang-buang sepatunya, potensi sepatunya, karena kita tidak merawat sepatunya itu sendiri. Jadi kalau sepatunya umurnya panjang kan kita nggak perlu banyak boros beli-beli sepatu gitu ya, nggak buang-buang uang lah. Jadi ya harus pandai-pandai teman-teman untuk merawat sepatunya. Untuk link pembelian dari produknya sendiri bakal saya kasih di deskripsi ya, jadi jangan nanya lagi belinya di mana. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas. Kalau ada kritik, masukan, saran, dan juga pertanyaan bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.